Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sales Operation dengan dosen pengampu yaitu Dr. Yulia Nur Enda, SEMM. Kami akan membahas subbab yaitu prospecting dan approaching. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fadila Husna, dan rekan-rekan saya yaitu Angelika Putri dan Feral Garland Suryadi. Oke, kali ini akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian prospecting dan approaching. Oke, yang pertama adalah prospecting. Secara singkat, prospecting ialah teknik mencari dan mengumpulkan calon pelanggan yang potensial. Ada beberapa kriteria calon pelanggan yang potensial. Yang pertama yaitu calon pelanggan harus memiliki kebutuhan yang sesuai dengan manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini calon pelanggan harus memiliki kebutuhan yang sesuai dengan manfaat dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang kedua, ada calon pelanggan harus memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya melalui tindakan pembelian. Nah, di sini pelanggan harus memiliki keinginan untuk membeli dan memenuhi kebutuhan mereka dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, calon pelanggan harus punya kemampuan finansial untuk melaksanakan tindakan pembelian. Nah, di sini pelanggan harus memiliki finansial yang cukup untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Prospecting harus dilakukan dengan cara yang efektif. Prospecting tidak dilakukan secara sembarangan. Menurut Manning dan Reich, ia mengatakan bahwa prospecting harus dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang jelas. Jika dilakukan secara sembarangan tanpa prosedur yang jelas, maka kegiatan untuk mengenali siapa dan di mana pelanggan potensial tidak akan efektif. Ada dua cara prospektif yang tepat terhadap pelanggan. Yang pertama ada referral. Jadi referral adalah teknik mendapatkan calon pelanggan dari referensi seseorang. Biasanya yang mereferensikan adalah pelanggan yang puas dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ada beberapa sumber referensi dari teknik referral ini. Yang pertama, konsumen yang sudah puas. Ia adalah konsumen yang berpotensi untuk mereferensikan barang atau jasa yang kita tawarkan kepada rekan-rekannya. Lalu ada referensi dari teman atau sepupu yang telah menggunakan barang kita terlebih dahulu dan merasa puas. Lalu yang terakhir, referensi juga dapat diperoleh dari kenalan yang memiliki pengaruh kuat dalam lingkungan tertentu. Ada beberapa tahapan untuk teknik referral prospecting ini. Yang pertama adalah isolation. Jadi isolation ini adalah tahap pertama bagi kita yang menjual produk atau jasa. Nah, di tahap ini kita memfilter apakah calon pelanggan ini masuk ke dalam calon pelanggan yang potensial. Lalu yang kedua ada tahap confirmation. Jadi tahap ini adalah tahap mengkonfirmasi apakah calon pelanggan tersebut sudah masuk ke dalam kategori calon pelanggan yang potensial. Lalu ada tahapan yang ketiga yaitu qualification. Jadi qualification ini adalah tahap di mana kita mengkonfirmasi kembali apakah calon pelanggan tersebut sudah masuk ke dalam kualifikasi calon pelanggan yang potensial. Nah, lalu ada getting information. Jadi getting information adalah kita mencari informasi tentang calon pelanggan potensial tersebut. Lalu yang kelima ada asking help, di mana kita meminta tolong untuk meminta data-data dari pelanggan potensial tersebut. Lalu yang terakhir ada asking permission, di mana kita meminta izin untuk meminta data-data dari calon pelanggan potensial tersebut. Ada dua cara melakukan prospecting terhadap pelanggan. Yang pertama itu non-referral dan referral. Yang pertama itu non-referral artinya adalah mendapatkan calon pelanggan dari referensi seseorang. Nah, selanjutnya itu approaching. Apa sih approaching itu? Nah, approaching itu adalah proses mendatangi prospek atau pelanggan yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Dalam tahap prospecting dapat diartikan dengan sebagai pendekatan ke calon konsumen potensial ini. Nah, ini ada 3M nih. 3M persiapan approaching. Yang pertama itu adalah momen, yaitu kapan prospek harus dihubungi. Nih, momennya kapan ya kita harus menghubungi si prospek tersebut. Dan media. Yang kedua itu ada media. Media itu ada melalui apa prospek harus dihubungi. Nah, maksudnya itu ada kayak misalnya kita harus menghubungi seseorang dengan
WA, IG, atau email, dan ada cara lainnya. Terus yang ketiga itu adalah mood. Bagaimana mood prospek saat ini nih, mood prospek tuh gimana gitu, apakah dia ini itu. Nah, terus ada tahapan approaching, itu ada 3. Nah, yang pertama introducing, yaitu adalah memperkenalkan diri. Nah, memperkenalkan diri itu kita akan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tersenyum tulus. Maksud tersenyum tulus itu adalah kita harus tersenyum kepada seseorang yang akan kita hadapi. Tidak boleh cemburu, nggak boleh membangun image yang jelek terhadap seseorang atau konsumen. Terus yang kedua adalah berpakaian secara profesional. Nah, maksud berpakaian secara profesional itu kita harus berpakai kemeja dan celana yang sopan atau rok yang sopan, dan dari atas sampai penampilannya itu yang rapih dan terlihat bahwa oh ini kita tuh membangun image yang bagus. Terus yang ketiga tuh berjabat tangan dan menyebutkan namanya. Nah, kita tuh pas ketemu seseorang itu kita langsung berjabat tangan dan menyebutkan nama kita siapa dan kepada seseorang itu. Dan yang kedua adalah warm, yaitu adalah pemanasan untuk membangun kekerabatannya ini menjadi ada 4 bagian lagi nih. Nah, yang pertama itu adalah menemukan persamaan-persamaan pada diri kita sendiri. Nah, terus yang kedua itu membangun hubungan yang terbuka dan profesional. Kita terus membangun hubungan yang terbuka biar image kita bagus nih, dan kita harus profesional di depan pelanggan ini. Terus menciptakan suasana yang rileks. Nah, maksud menciptakan suasana yang rileks itu kita harus membuat suasana itu tuh tenang, kalem, nggak tegang, nggak kaku, biar satu sama lain santai. Terus yang keempat itu adalah membangun fondasi untuk hubungan yang lebih jauh. Nah, kita tuh harus membangun hubungan ini tuh agar tetap erat dan bisa berjalan lebih jauh. Starting the purpose, menyebutkan tujuan kedatangan. Nah, di pertama ada salesman, menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Lalu kedua, tantangan bagaimana supaya pelanggan tidak menaruh curiga terhadap kedatangan kita dan mau menerima kedatangan kita. Probing, mengajak permasalahan dan kebutuhan pelanggan yang sebenarnya. Nah, pada tahap ini secara sistematis berusaha mengeksplorasi, menemukan serta mengklarifikasi kebutuhan dan masalah pelanggan. Kesimpulan, prospecting dan upworking membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak semua calon pelanggan potensial akan segera tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Namun, dengan ketekunan dan kesabaran, proses penjualan dapat berhasil. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata dan salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.